Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 1, Bagian 2. Brooke, saat aku berguling maju dalam kepanikan, dalam waktu kurang dari 2 detik, serangan sihir dan senjata yang tak terhitung jumlahnya menghujani tempat di mana aku mendarat. Jika semua itu mengenainya, tidak akan ada sisa tubuhku yang tersisa. Setelah melirik ke belakang dengan cepat, aku berlari maju lagi, sementara para pengejar terkejut. Apa anak itu? Bagaimana dia bergerak? Aku tidak tahu. Tangkap dia sekarang juga. Setelah beberapa saat, para pengejar mengikutiku lagi dengan dekat. Itu adalah medan yang kasar dengan banyak batu, pohon, dan bahkan batu melayang di udara. Mereka menjerit bahwa jika aku menggunakan keterampilan berkedip secara tidak benar, satu-satunya yang menantiku adalah kematian. Aku tahu itu dengan baik. Mengapa medannya seperti ini? Kecepatan pengejar lebih cepat dariku berkat sepatu sihir mereka. Jika aku ingin berhasil melarikan diri, aku harus menggunakan berkedip dengan benar. Ini adalah episode tutorial Baek You Soul. Pemain yang belum menguasai kontrol berkedip dengan baik tidak akan pernah bisa melanjutkan ke episode berikutnya dan akan terus terbunuh. Faktanya, 99% pemain yang memainkan Baek You Soul gagal melewati tutorial ini, dan 1% yang entah bagaimana berhasil melewati ini akan dihadang oleh rintangan jahat dari kontrol jangkauan berkedip. Dan aktivasi berkelanjutan. Hati-hati, lebih hati-hati, berkedip, shoo. Seolah-olah tubuhku tertarik oleh magnet. Aku secara alami melewati medan yang kasar dan melintasi jalan pegunungan yang tak berujung. Kecepatannya tidak secepat yang diharapkan. Perbedaan antara kontrol dengan mouse dan gerakan sebenarnya selebar langit dan bumi. Bahkan selama periode pendinginan, aku harus berlari sendiri. Tetapi saat aku berlari melalui jalan gunung yang licin selama lebih dari 30 menit, aku terengah-engah. Seberapa cepat dia? Menggunakan berkedip di medan ini, dia gila. Sial, apa yang kalian penyihir lakukan? Aku sudah lelah jadi aku mundur. Tembakan panah. Pos pemeriksaan kedua. Menghindari panah terbang dan serangan sihir menggunakan berkedip. Tapi dalam permainan, aku bisa menghindari objek yang datang dari belakang karena aku bisa melihat semuanya di monitor. Panah yang diberi sihir angin hampir mengejarku dengan lekukan yang fleksibel, dan untuk menghindarinya, aku harus menggunakan berkedip untuk menyesuaikan waktunya dengan tepat. Bahkan satu kesalahan akan menyebabkan kematian. Tiba-tiba, pesan lain melayang di udara. Keterampilan penundaan akumulasi mana sedang diterapkan. Keterampilan turunan dari penundaan akumulasi mana, indera keenam dan akselerasi kognitif diterapkan. Dunia di sekitarku menjadi jauh lebih jelas. Perasaan yang akrab datang lagi. Aku samar-samar merasakan setiap objek yang terbang dari belakang. Seolah-olah ada antena di punggungku. Segala sesuatu di dunia terbuat dari hukum. Dengan kata lain, ada mana dalam segala hal, dan semua yang bergerak olehnya terdeteksi oleh konstitusi terkutuk dari penundaan akumulasi mana. Tubuh yang selalu kehilangan mana setiap detik. Secara sederhana, aku tidak bisa menggunakan sihir dengan mengakumulasi mana di tubuhku. Tetapi aku bisa merasakan semua gerakan mana, besar atau kecil, dengan indera keenamku. Dari panah yang terbang di pinggangku, tombak yang menargetkan punggungku dengan jalur perhitunganku di masa depan, dan sihir api yang luas yang dilemparkan dalam radius 3 meter dengan aku sebagai pusatnya. Aku merasa bisa menghindari semuanya, dan dalam waktu kurang dari 0,3 detik, aku menggunakan berkedip dengan waktu yang sempurna untuk menghindari serangan penjepit. Tutkweng, hujan panah jatuh di tempat aku lewat. Jantungku berdebar kencang. Jika aku terlambat bahkan sesaat, aku akan mati. Ada 7 musuh, 2 di antaranya tertinggal. Adalah wajar jika mereka lelah karena harus berlari di jalan gunung dengan baju besi yang berat, sementara aku bergerak dengan menggunakan berkedip. Tetapi, aku juga lelah. Sangat menyakitkan untuk menahan dingin dengan kain yang begitu tipis, dan bahkan lebih sulit untuk melintasi gunung yang licin. Tetapi hal yang paling sulit adalah aktivasi berkedip yang berkelanjutan. Jika melakukan satu kesalahan, aku akan mati. Aku tidak punya pilihan selain fokus pada hal itu, dan pusing semakin dalam merasuki kesadaranku dengan setiap aktivasi. Dia tepat di depan kita. Dia lelah. Jarakku dari pengejar sekitar 100 meter. Tapi masih ada pos pemeriksaan berikutnya. Wih, tebing. Tebing yang tajam dan tertutup salju menunggu di ujung jalan gunung tempat aku berlari.
Di antara dinding batu dan tebing, ada batu-batu melayang yang menari pada interval sekitar 5 hingga 6 meter. Dan aku hanya bisa menyeberang ke sisi lain jika aku benar-benar melakukan kontrol jangkauan dari berkedip. Jika aku berhasil melewati tebing ini, aku akan bertemu dengan penyihir pengembara lainnya dan mungkin diselamatkan, dan tutorial juga akan berakhir. Tapi, untuk melewati tebing, perlu menyelesaikan pembatalan berkedip dalam waktu 0,1 detik. Jika aku gagal sekali saja, aku akan mati seketika. Mudah diucapkan, tetapi sebagian besar pemain yang berhasil hanya melewatinya karena sangat beruntung setelah mencoba ratusan kali. Artinya tingkat kesulitannya tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Jumlah batu melayang minimum telah melebihi 20, dan jika satu gagal dalam prosesnya, dia akan mati. Tetapi, sejujurnya, ini tidak akan terlalu sulit. Bahkan saat mendaki gunung, aku sudah menemukan sebagian besar kendali jarak. Beberapa medan mudah dilewati dengan mengaktifkan berkedip dalam waktu singkat. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa pengejar mengikuti lebih dekat dari yang diharapkan. Tebingnya cukup sempit, tetapi panjang. Di tengah-tengah itu, bagaimana aku bisa menggunakan berkedip yang memiliki waktu pendinginan 3 detik dan pergi ke sisi lain? Tidak mungkin. Aku yakin aku akan mati tanpa daya di batu melayang di bawah hujan panah dan serangan sihir. Bahkan pada saat itu jaraknya semakin dekat. Tidak banyak waktu untuk berpikir. Cara paling efisien bagiku untuk bertahan hidup, mungkin, tampaknya hanya ada satu. Aku harus membunuh pengejar. Anehnya, bahkan pikiran untuk membunuh orang tidak terasa tidak nyaman sama sekali. Mungkin karena mereka adalah musuh orang tuaku dalam alur cerita, aku hanya berpikir aku bisa menang. Aku pikir itu akan lebih aman. Jika dunia ini adalah permainan, tidak mungkin menyerang pengejar itu secara sistematis. Namun, tempat ini nyata dan tidak ada penjahat yang membabi buta mengikuti instruksi dari sistem permainan. Wah, kupikir ini gila. Kenapa aku berpikir seperti ini, padahal aku belum pernah benar-benar bertarung dengan seseorang dalam hidupku, apalagi membunuhnya? Apakah aku sekejam ini atau hanya berani menghadapi kematian? Aku tidak tahu. Namun, alih-alih khawatir, aku dengan lembut menyentuh belati yang terikat di ikat pinggangku. Hah, yuk, ini tebing! Sial, di mana dia pergi? Para pengejar mengejarku hingga ke tepi tebing. Pertanyaan apakah aku bisa melakukannya diabaikan. Aku belum sepenuhnya memahami situasiku, tetapi satu hal yang pasti. Jika aku tidak melakukannya sekarang, aku akan mati. Satu-satunya pengalaman yang pernah aku miliki dengan belati dalam hidupku adalah ketika aku memotong sayuran. Penggunaan pisau itu sederhana, dekati secepat mungkin sehingga musuh tidak bisa melawan dan tusukkan pada titik vitalnya. Bersembunyi di balik batu, aku dengan cepat berguling dan sedikit memperlihatkan diriku mengamati lokasi mereka. Bajingan itu ada di sana, cepat tangkap dan bunuh dia. Jarak target 8,70 meter. Aku menandai pemanah yang berteriak sambil menunjuk busur ke arahku. Berkedip. Hah? Pup, aku menusuknya.